Perkenalkan, nama saya Leonora Priyasni dengan NIM 12511222105. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang ulumul hadis untuk memenuhi mata kuliah studi hadis. Selamat menonton. Baiklah, saya akan masuk pada bagian pertama, yaitu pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Dalam bahasa Arab adalah ulum al-hadis yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Yang dalam bahasa Arab, kata ulum adalah bentuk jamak dari ilm yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadiyat di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulum al-hadis adalah ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada mulanya, ilmu hadis merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri, yang berbicara tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para perawinya, seperti ilmu al-hadis, al-sahih, ilmu al-mursal, ilmu al-asma wal al-kunah, dan lain-lain. Penulisan ilmu hadis secara spesial dilakukan khususnya oleh para ulama abad ketiga Hijriah, umpamanya Yahya bin Ma'in 234 Hijriah menulis Tarik al-Rijal, Muhammad bin Sa'ad 230 Hijriah menulis Al-Tabaqat, Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah menulis Al-Alal dan Al-Nasikh wa Al-Mansukh. Bukhari 256 Hijriah menulis kitab Al-Ilal dan Al-Kunah. Muslim 261 Hijriah menulis kitab Al-Asma wa Al-Kunah, kitab Al-Tabaqat dan kitab Al-Ilal dan lain-lain. Ilmu hadis dibagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Hadis riwayah adalah ilmu yang membahas cara meriwayatkan, menyampaikan, dan menghimpun hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana adanya, baik dari segi lafaz atau teks maupun makna, mulai dari Nabi SAW hingga sampai kepada para perawi dan ulama hadis. Fokus utama hadis riwayah adalah proses periwayatan hadis, bukan penilaian kualitasnya. Ilmu ini memastikan bahwa hadis disampaikan sesuai dengan yang diterima, tanpa penambahan atau pengurangan. Ruang lingkup hadis riwayah hadis mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu cara menerima hadis atau tahammul al-hadis, seperti mendengar langsung, membaca di hadapan guru atau melalui tulisan. Yang kedua, cara menyampaikan hadis atau ada al-hadis. Yang ketiga, pengumpulan dan pembukuan hadis. Yang keempat, menjaga keaslian lafaz hadis. Yang kelima, perbedaan riwayat satu perawi dengan perawi lainnya. Tujuan hadis riwayah yaitu ada beberapa. Yang pertama, menjaga keaslian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mencegah perubahan atau pemalsuan hadis. Yang ketiga, menyampaikan hadis dari generasi ke generasi secara akurat dan amanah. Adapun contoh hadis riwayah yaitu kegiatan para sahabat tabi'in dan ulama hadis dalam menghafal, mencatat, dan menyampaikan hadis termasuk dalam kajian hadis riwayah. Yang kedua yaitu hadis dirayah. Hadis dirayah adalah ilmu yang membahas kaidah, aturan, dan prinsip-prinsip untuk menilai dan memahami hadis, baik dari segi sanad maupun matan, guna mengetahui apakah hadis tersebut diterima atau ditolak. Jika hadis riwayah berfokus pada penyampaian hadis, maka hadis dirayah berfokus pada penelitian dan penilaian hadis. Adapun ruang lingkup hadis dirayah meliputi penilaian kualitas sanad hadis, penilaian keadilan dan kejujuran perawi, penilaian matan hadis agar tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis yang lebih kuat, klasifikasi hadis, sahih, hasan, dhaif, maudhu, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu mustalah hadis. Lalu tujuan hadis dirayah yaitu yang pertama menentukan status dan kualitas hadis, yang kedua menjadi dasar dalam pengambilan hukum Islam, yang ketiga menyaring hadis yang sahih dari yang lemah atau palsu. Contoh hadis riwayah yaitu seperti meneliti apakah seorang perawi dapat dipercaya,
atau menilai apakah isi hadis bertentangan dengan Al-Quran, termasuk dalam kajian hadis dirayah. Saya akan masuk pada bagian kedua, yaitu tentang sejarah perkembangan ulumul hadis. Pada masa Nabi Muhammad SAW 1-11 Hijriah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis belum menjadi disiplin ilmu tersendiri. Hadis disampaikan secara langsung oleh Nabi kepada para sahabat melalui perkataan, perbuatan, dan keteladanan beliau. Ciri-ciri pada masa ini yang pertama yaitu hadis diterima langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penulisan hadis belum dibukakan secara resmi karena fokus utama adalah penulisan Al-Quran. Yang ketiga, para sahabat menghafal hadis dan mengamalkannya. Yang keempat, kesalahan periwayatan sangat kecil karena Nabi masih hidup dan dapat dikonfirmasi. Lalu pada masa sahabat 11-40 Hijriah. Setelah wafatnya Nabi SAW, para sahabat mulai meriwayatkan hadis kepada generasi berikutnya. Ciri-ciri masa sahabat yaitu hadis mulai disebarkan ke berbagai wilayah Islam seperti Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, Syam. Yang kedua, sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Yang ketiga, mulai dikenal istilah sanad meskipun belum sistematis. Dan yang keempat, penulisan hadis masih terbatas dalam bersifat pribadi. Pada masa ini mulai muncul kehati-hatian dalam menerima hadis, terutama setelah terjadinya konflik politik. Selanjutnya pada masa tabi'in 40-100 Hijriah. Tabi'in adalah generasi yang bertemu sahabat, tetapi tidak bertemu Nabi Muhammad SAW. Perkembangan penting pada masa ini yaitu hadis semakin banyak diriwayatkan, perjalanan ilmiah, rilah fi talabil hadis mulai dilakukan untuk mencari hadis. Sanad mulai diperhatikan dengan lebih serius. Muncul perbedaan kualitas hadis karena perbedaan perawi. Mulai tampak hadis palsu, terutama akibat konflik politik dan fanatisme golongan. Situasi ini mendorong lahirnya kaidah awal ulumul hadis. Selanjutnya pada masa tabi'in dan kodifikasi hadis. Pada 100-200 Hijriah. Pada masa ini, hadis mulai dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ciri pentingnya yaitu hadis mulai ditulis dan dihimpun dalam kitab. Muncul ulama hadis besar seperti Imam Malik dengan Al-Muwattah. Ulama mulai memilih hadis berdasarkan kualitasnya. Dasar-dasar ilmu jarh wa ta'dil mulai berkembang. Inilah awal terbentuknya ulumul hadis sebagai disiplin ilmu. Selanjutnya, pada masa keemasan ulumul hadis 200-400 Hijriah. Periode ini merupakan masa puncak perkembangan ulumul hadis. Cirinya pada masa ini yaitu metode penilaian sanad dan matan semakin sistematis. Muncul kitab-kitab hadis besar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Istilah-istilah ulumul hadis semakin lengkap. Ilmu hadis terbagi jelas menjadi hadis riwayah dan hadis dirayah. Ulama besar pada masa ini antara lain yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Tirmizi. Selanjutnya pada masa penyempurnaan dan pembukuan ilmu hadis 400-700 Hijriah. Pada masa ini ulumul hadis semakin matang sebagai ilmu tersendiri. Perkembangan pentingnya seperti kaidah-kaidah ulumul hadis disusun secara sistematis. Muncul kitab khusus tentang ulumul hadis seperti Ma'rifat Ulum Al-Hadith karya Al-Hakim An-Naisaburi. Lalu Al-Kifayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ilmu mustalah hadis berkembang pesat. Selanjutnya pada masa klasik akhir dan pertengahan 700-1000 Hijriah. Ulumul hadis semakin disempurnakan dan diringkas. Tokoh pentingnya seperti Ibnu Shalah dengan kitab Muqaddimah Ibnu Shalah yang menjadi rujukan utama ulumul hadis, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, As-Suyuti. Kitab-kitab ulumul hadis mulai disyarah, diringkas, dan dikembangkan. Selanjutnya pada masa modern dan kontemporer. Pada masa ini, ulumul hadis diajarkan di lembaga pendidikan formal. Metode kritik hadis dikaji secara akademik.
Muncul kajian hadis berbasis penelitian modern. Hadis dipelajari secara tematik atau maudu'i. Tujuannya adalah menjaga relevansi hadis dalam kehidupan modern tanpa meninggalkan kaidah ilmiah klasik. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, karena hadis diriwayatkan melalui manusia dan proses yang panjang. Para ulama menyusun klasifikasi hadis agar dapat diketahui tingkat keabsahan, kekuatan, dan kelayakannya sebagai dasar ajaran dan hukum Islam. Klasifikasi ini dilakukan dari berbagai sudut pandang, seperti jumlah perawi, kualitas hadis, sumber sandaran, bentuk penyampaian, dan kondisi sanad. Yang pertama, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi. Klasifikasi ini menilai hadis dari segi banyak atau sedikitnya perawi pada setiap tingkat sanadnya, yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang sangat banyak pada setiap tingkat sanadnya, sehingga menurut akal sehat mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Ciri hadis mutawatir yaitu diriwayatkan oleh banyak orang sejak generasi sahabat hingga perawi terakhir. Perawinya berasal dari latar belakang yang berbeda. Isi hadis berdasarkan pengamatan langsung, memberikan keyakinan yang pasti atau qati'. Kedudukan hadis mutawatir memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan dapat dijadikan hujah dalam akidah dan hukum Islam. Selanjutnya, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ini tetap diterima jika memenuhi syarat kesahihan. Hadis ahad terbagi menjadi 3 jenis, yaitu hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tetapi belum mencapai mutawatir. Yang kedua, hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi pada tingkat sanad. Yang ketiga, hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi pada salah satu tingkat sanad. Selanjutnya, klasifikasi hadis berdasarkan kualitas atau derajat hadis. Klasifikasi ini merupakan yang paling penting karena menentukan apakah hadis dapat dijadikan dasar hukum. A. Hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat utama, yaitu 1. Sanadnya bersambung, 2. Perawinya bersifat adil, 3. Perawinya dabit, 4. Tidak mengandung kejanggalan, 5. Tidak mengandung cacat tersembunyi. Kedudukan hadis sahih dapat dijadikan hujah dalam semua aspek ajaran Islam. Yang B. Hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang hampir sama dengan hadis sahih, tetapi tingkat kedabitan perawinya lebih rendah. Cirinya seperti sanad bersambung, perawi adil, dabit tidak sekuat hadis sahih, tidak syadz dan tidak berilat. Kedudukan hadis hasan tetap dapat dijadikan hujah. Yang C. Hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sahih atau hasan. Penyebab kelemahan hadis dhaif yaitu sanad terputus, perawi tidak adil atau lemah hafalan, adanya cacat pada matan atau sanad. Kedudukan tidak dijadikan hujah dalam hukum Islam. Yang D. Hadis maudu. Hadis maudu adalah hadis palsu yang sengaja dibuat dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedudukan hadis ini haram digunakan sebagai dalil. Yang ketiga, klasifikasi hadis berdasarkan sumber sandaran. A. Hadis marfu, hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. B. Hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi. C. Hadis maqtu, hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Yang keempat, klasifikasi hadis berdasarkan bentuk penyampaian. A. Hadis qauli. Hadis qauli merupakan perkataan Nabi SAW. Hadis fa'ili yaitu hadis berupa perbuatan Nabi SAW. Hadis takriri yaitu hadis berupa persetujuan Nabi SAW terhadap perbuatan sahabat. Yang kelima, klasifikasi hadis berdasarkan keadaan sanad. Klasifikasi ini menilai hadis dari keutuhan sanad, yaitu hadis musnad, sanad bersambung sampai Nabi SAW. Hadis mursal, tabi'in langsung meriwayatkan dari Nabi. Hadis munqati, sanad terputus di tengah. Hadis mu'allaq, awal sanad terputus. Dan hadis mudallas, ada penyamaran dalam sanad. Materi selanjutnya yaitu cabang-cabang hadis. Yang pertama, ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil adalah cabang ilmu hadis yang membahas penilaian terhadap para perawi hadis, baik dari sisi celaan maupun pujian.
Ilmu ini digunakan untuk mengetahui apakah seorang perawi dapat dipercaya atau tidak dalam meriwayatkan hadis. Ruang lingkupnya yaitu keadilan atau adalah menyangkut akhlak, kejujuran, dan ketaatan beragama. Kedabitan menyangkut kekuatan hafalan atau ketelitian dalam mencatat hadis. Tujuan dari ilmu ini yaitu menyaring perawi yang terpercaya dari yang tidak terpercaya, menentukan kualitas sanad hadis, menjaga keaslian hadis Nabi SAW. Contohnya, jika seorang perawi dikenal sering lupa atau tidak jujur, maka hadis yang ia riwayatkan dinilai lemah. Yang kedua, ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang mempelajari biografi dan identitas para perawi hadis yang terdapat dalam sanad. Ruang lingkupnya yaitu mencakup nama lengkap dan julukan perawi, nasab dan tempat tinggal, guru dan muridnya, waktu lahir dan wafat, akhlak dan keilmuan perawi. Adapun tujuannya yaitu memastikan kesinambungan sanad, mengetahui kemungkinan pertemuan antar perawi, menilai kepribadian perawi secara mendalam. Yang ketiga yaitu ilmu alal al-hadis. Ilmu alal al-hadis adalah ilmu yang membahas cacat tersembunyi dalam hadis, baik pada sanad maupun matan, yang tidak tampak secara lahiriah. Karakteristiknya yaitu cacatnya sangat halus dan sulit dikenali, membutuhkan keahlian tinggi, hanya dikuasai oleh ulama besar hadis. Adapun tujuannya, mengungkap kesalahan tersembunyi dalam hadis, menentukan keaslian hadis secara lebih mendalam. Yang keempat yaitu ilmu gharib al-hadis. Ilmu gharib al-hadis adalah ilmu yang membahas kata-kata asing, jarang digunakan atau sulit dipahami dalam matan hadis. Ruang lingkupnya mencakup penjelasan makna kata, asal-usul bahasa, penggunaan kata dalam budaya Arab. Tujuannya menghindari kesalahpahaman dalam memahami hadis, membantu penafsiran hadis secara benar. Yang kelima, ilmu nasikh wa mansukh hadis. Ilmu yang membahas hadis-hadis yang hukumnya saling menghapus, yaitu hadis yang datang kemudian menghapus hukum hadis sebelumnya. Ruang lingkupnya mencakup menentukan urutan waktu hadis, menetapkan hadis yang berlaku dan tidak. Tujuannya menghindari kontradiksi hukum, menentukan hukum Islam yang final. Yang keenam, ilmu asbab wurud al-hadis. Ilmu yang membahas latar belakang atau sebab-sebab munculnya hadis. Ruang lingkupnya kondisi sosial, pertanyaan sahabat, peristiwa tertentu. Tujuannya memahami hadis sesuai konteks, menghindari pemahaman tekstual yang keliru. Yang ketujuh yaitu ilmu mukhtalif al-hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara lahiriah tampak saling bertentangan, padahal hakikatnya tidak. Metode penyelesaiannya yaitu mengompromikan, menguatkan salah satu hadis, nasikh mansukh. Tujuannya menjaga konsentrasi ajaran Islam, menghindari kesalahpahaman. Yang kedelapan yaitu ilmu tadwin al-hadis, yaitu ilmu yang membahas sejarah penulisan, pengumpulan, dan pembukuan hadis. Ruang lingkupnya penulisan hadis pada masa Nabi, pembukuan resmi masa Umar bin Abdul Aziz, perkembangan kitab hadis. Tujuannya mengetahui keotentikan sumber hadis, memahami perkembangan ilmu hadis. Yang terakhir yaitu ilmu tahrij al-hadis. Ilmu tahrij al-hadis adalah ilmu untuk menelusuri asal-usul hadis dalam kitab-kitab hadis beserta sanad dan kualitasnya. Ruang lingkupnya mencakup menemukan sumber hadis, menilai kualitas sanad, membandingkan berbagai riwayat. Tujuannya mengetahui status hadis, menghindari penggunaan hadis lemah atau palsu. Nah, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu ulumul hadis adalah ilmu yang membahas hadis Nabi Muhammad SAW secara menyeluruh, mulai dari sejarah, periwayatan, klasifikasi, hingga penilaian kualitas hadis. Ilmu ini bertujuan menjaga keaslian dan kebenaran hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, melalui hadis riwayah dan hadis dirayah, seperti berbagai cabang pendukungnya. Ulumul hadis membantu menentukan hadis yang sahih dan dapat diamalkan, sehingga ajaran Islam tetap terjaga dan dipahami dengan benar. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. See you di video selanjutnya.